Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Azam SBS Channel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kalimat tanya yang cukup sukar untuk dipahami oleh para pemula. Maka di sini kita mencoba menjelaskan dengan cara yang sederhana agar dapat dimengerti beserta rumus-rumusnya. Karena masih banyak pelajar yang perlu lebih tahu lebih detail tentang penggunaan kalimat tanya who dan why di dalam kalimat, atau dalam bahasa Indonesianya who artinya siapa dan why artinya kenapa. Ketika who adalah objek pada sebuah kalimat, berarti kita bertanya, siapakah yang menjadi objek dari kalimat? Bukan siapa yang melakukan suatu tindakan atau suatu pekerjaan. Saya ulang kembali, ketika who adalah objek pada sebuah kalimat, berarti kita bertanya, kita bertanya siapakah yang menjadi objek dari kalimat tersebut? Bukan siapa yang melakukan suatu tindakan atau suatu pekerjaan. Maka di sini rumusnya adalah who plus do atau does, kemudian plus subject plus verb, lalu tanda tanya. Jadi who, kemudian do atau does, kemudian subject, kemudian verb. Nah, mari kita langsung ke contoh yang pertama. Di sini contoh yang pertama. Who do you study with? Who do you study with? Who siapa? Do adalah to be-nya. You kamu, study belajar, with artinya dengan. Nah, di sini kita terjemahkan dengan siapa kamu belajar? Who do you study with? Jadi dengannya di sini itu berada di akhir kalimat, ada di akhir kalimat yang dimulai dengan who. Jadi bunyinya adalah who do you study with? Dengan siapa kamu belajar? Nah, di sini pakai do, to be-nya pakai do karena subjeknya adalah you atau orang kedua tunggal you. Karena subjeknya you, maka setelah who diikuti oleh do. Jawabannya adalah I study with my cousin. Saya belajar dengan sepupu saya. With my cousin. Saya belajar dengan sepupu saya. Kemudian contoh yang kedua. Who does he eat lunch with? Dengan siapa dia makan siang? Jadi dengan siapa dia makan siang? Di sini pakai does. Rumusnya pakai does karena subjeknya adalah he. Jadi setiap subjeknya adalah he, she atau it, maka to be-nya adalah does. To be-nya adalah does. Jadi setelah who diikuti oleh does, kemudian subjeknya Maka kemudian jawabannya adalah he eats lunch with his family. Dia makan siang dengan keluarganya. Contoh yang ketiga. Who do we need to call? Siapa yang perlu kita telepon atau siapa yang harus kita telepon? Nah, di sini setelah who itu rumusnya pakai do. Kenapa do bukan does? Karena subjeknya adalah we. Kalau we berarti dia harus memakai do bukan does. Karena kalau does itu buat he, she dan it. Kemudian dijawab, we need to call Mr. Bean. Kita perlu menelepon Mr. Bean. Kita harus menelepon Mr. Bean. Nah, kemudian ketika who
adalah subjek pada sebuah kalimat, berarti kita bertanya, siapa yang melakukan suatu tindakan atau pekerjaan? Rumusnya adalah who plus verb, ya, kemudian ditambah dengan s, kemudian plus bisa infinitif, ya, bisa juga objek, bisa place, bisa tempat, bisa juga time atau waktu, ya, bisa juga time atau waktu. Nah, di sini kita lihat contoh yang pertama. Who needs to do this job? Who needs, ya. Di sini dia needs, ya, pakai needs, pakai s. Jadi seolah-olah who di sini berperan sebagai orang ketiga tunggal. Maka ketika kita bertanya, ketika who adalah subjek, maka kita bertanya seperti ini karena kita ingin tahu siapa yang melakukan sesuatu. Maka tidak perlu pakai does atau do. Langsung kita setelah who langsung kata kerja, kemudian tambah s. Baru kemudian infinitif, ya, kemudian place atau time. Nah, di sini contohnya adalah who needs to do this job? Siapa yang harus mengerjakan tugas ini atau pekerjaan ini? Ya, maka jawabannya adalah we all need to do this job together. Kita semua perlu melakukan pekerjaan ini bersama-sama. We all need, kita semua need to do this job, melakukan semua pekerjaan ini bersama-sama. Nah, contoh yang kedua. Who drives? Ya, who drives? Siapa yang mengendarai this bus? Bus ini. Who drives this bus? Siapa yang mengendarai bus ini? Jadi di sini kata kerjanya ditambah s, ya, drive. Dari kata drive kemudian ditambah s menjadi drives. Jadi cara bertanyanya adalah who drives this bus? Kemudian jawabannya Sahal drive this bus. Kemudian contoh yang ketiga, who hits the wall? Siapa yang memukul dinding? Dinding itu who hits. Siapa yang memukul, dari kata hit, kemudian plus s menjadi siapa yang memukul. Who hits the wall? Jawabannya adalah Mr. Bean hits the wall. Jadi perlu diketahui, meskipun di sini pertanyaannya pakai s, ya, kata kerja ditambah s. Meskipun seperti ini, bukan berarti kemudian jawabannya tidak bisa jamak. Jadi jawabannya bisa jamak. Jadi jawabannya bisa lebih dari satu orang. Seperti contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah we, kami. Padahal di sini pertanyaannya siapa yang melakukan, itu seolah-olah satu orang karena needs, karena seolah-olah ada satu orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Karena di sini pakai needs, pakai s, artinya menerangkan orang ketiga tunggal. Tetapi untuk jawaban dari pertanyaan tersebut bisa jamak, bisa juga tunggal. Nah, di sini jawabannya adalah jamak, yaitu we, pakai we. Siapa yang harus melakukan pekerjaan ini? Jawabannya adalah kita semua perlu mengerjakan pekerjaan ini. Contoh soal. Sini contoh soal. Who bla 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 you walk with? Apakah di sini do atau does? Jawabannya adalah benar, do, ya. Jadi do. Who do you walk with? Kenapa pakai do? Karena subjeknya adalah you. Maka kita bertanya, who do you walk with? Dengan siapa kamu bekerja? Jawabannya adalah I walk with Andy. Kemudian yang kedua, who bla 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 she eat lunch with? Di sini apa isinya? Does, ya, betul, ya, does. Kenapa pakai does? Karena di sini adalah orang ketiga, subjeknya adalah orang ketiga. Maka dia pakai does. Who does she eat lunch with?
Jawabannya she eats lunch, ya. She eats lunch with her family. Dia makan siang dengan keluarganya. Kemudian contoh yang ketiga, who bla 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 in that building. Jawabannya apa? Who works? Siapa yang bekerja? Ya, who works, karena ini who-nya berfungsi sebagai subjek, ya. Sebagai subjek, bukan sebagai objek. Sedangkan contoh soal yang pertama dan yang kedua itu who di sini sebagai objek. Nah, sedangkan di sini who sebagai subjek, yaitu menanyakan siapakah pelakunya atau siapakah yang bekerja. Maka di sini jawabannya my brother works in that building. Who works in that building? My brother works in that building. Yang ketiga, who bla 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 our dinner? Ya, jawabannya adalah who eats our dinner? Siapa yang makan malam kita? Jawabannya Mr. Bone eats our dinner. Mr. Bone eats our dinner. Demikian ya teman-teman. Semoga contoh yang sederhana ini bisa dipahami ya. Karena kita akan melangkah ke topik yang kedua, yaitu why. Why digunakan dalam sebuah kalimat berfungsi untuk menanyakan suatu alasan. Ya, suatu alasan. Why? Kenapa? Ya, kenapa? Rumusnya itu why plus do atau does plus subject plus verb. Contohnya, why do you like mango? Ya, di sini why do pakai do karena subjeknya adalah you. Maka dia bunyinya adalah why do you like mango? Kenapa kamu suka mangga? Nah, why di sini jawabannya selalu because, ya. Kalau kenapa, maka jawabannya because, karena because artinya karena. Because karena it's sweet and delicious. Karena mangga itu manis dan lezat dan gurih, manis dan lezat. Ya, because it's sweet and delicious. Karena mangga itu manis dan gurih atau lezat. Contoh yang kedua, why does he work in that office? Why does? Kenapa dia? Pakai does karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu he. He. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau subjeknya adalah he, she, dan it, maka to be-nya adalah does. Jadi di sini pertanyaannya bunyinya, why does he work in that office? Mengapa dia bekerja di kantor itu? Jawabannya because, karena it near from his home. It near from his home. Karena kantor itu dekat dari rumahnya. Because it near from his home. Karena kantor itu dekat dari rumahnya. Pertanyaan yang ketiga, contoh yang ketiga, why do we need to call him? Kenapa kita perlu memanggil dia? Why do we? Nah, di sini karena subjeknya adalah we, maka to be-nya adalah do. Jadi bunyinya why do we? Why do we need to call him? Mengapa kita perlu menelpon dia? Jawabannya because he knows to do the work. Karena dia tahu untuk melakukan tugas itu. Karena dia tahu untuk melakukan tugas atau pekerjaan itu. Ya. Jadi kalau why di sini dia lebih sederhana dan lebih mudah ketimbang who. Makanya diharapkan kita bisa menguasai who dan why dengan benar. Ya, agar nanti kita ketika bertanya dapat menggunakan keduanya dengan cara yang benar, sesuai dengan aturan bahasa Inggris. Untuk melatih kita kembali, mari kita melihat contoh soal
berikut ini. Why blah 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 like to work here? Jawabannya apa? Why do you like to work here? Pakai do ya. Jadi jawabannya adalah why do you like to work here? Kenapa kamu suka bekerja di sini? Jawabannya because I love this place. Kemudian soal yang kedua. Why blah 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 go abroad? Kenapa titik-titik pergi ke luar negeri? Jawabannya why does she? Why does she? Karena di jawabannya adalah because she. Maka pertanyaannya adalah why does? Why does she go abroad? Kenapa dia pergi ke luar negeri? Jawabannya adalah karena dia ingin belajar bahasa Inggris. Kemudian contoh soal yang ketiga, why blah 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 need to call him? Jawabannya, why do they need to call him? Kenapa mereka perlu memanggil atau menelpon dia? Jawabannya, because they need his help. Karena mereka membutuhkan bantuannya. Jadi di sini why yang contoh pertama pakai why do you like. Kemudian soal yang kedua why does she. Kemudian yang ketiga why do they. Demikian teman-teman semua. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil pelajaran yang penting dari keduanya, yaitu bagaimana bertanya dengan menggunakan kata tanya why dan who atau who dan why. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan see you next time.